Sangat harum bunga di taman, banyak bunga, aneka rupa. Apa kabar kawan pajak sekalian? Sudah lama kita tidak berjumpa. Halo kawan pajak, selamat datang di Siniar KPP Madya Medan Podcast 123. Kawan pajak apa kabarnya nih? Semoga masih tetap sehat dan semangat ya dimanapun kawan pajak berada. Nah kawan pajak, tema siniar kita hari ini adalah mengenai PER yang baru nih kawan pajak, PER 11 tahun 2025, yaitu tentang ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM, dan Bea Materai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, PER 11 ini kan mulai berlaku kemarin tanggal 22 Mei 2025 ya kawan pajak, jadi masih baru nih. Pasti kawan pajak semua sangat penasaran ya, gimana sih aturan baru, apakah ada yang perlu diperbarui lagi terkait aturan yang ini. Nah, kita akan bahas lagi lebih mendalam tentunya dengan dua narasumber kita yang luar biasa, yaitu penyuluh di KPP Madya Medan. Ada Bang Leonard Simorangkir. Halo kawan pajak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya dimanapun Anda berada. Semoga kawan pajak tetap dalam keadaan sehat. Juga ada Bang Mistiar Aprilsiansyah. Halo kawan pajak, halo Kak Kori dan Bang Leo. Halo Bang Mistiar. Nah kawan pajak, seperti yang sudah kawan pajak ketahui bersama ya, kita ketahui bersama bahwa dengan berlakunya PMK 81 tuh kemarin tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan dalam rangka konteks ini ya Bang-abang, ini boleh dikatakan PMK 81 ini seperti PMK sapu jagat ya, karena dia mencakup semua jenis pajak. Nah, di tingkat peraturan Direktur Jenderal juga ada nih, baru keluar kemarin tanggal 22 Mei, mirip ya Bang. Jadi seperti PER sapu jagat jadinya, karena semua jenis pajak diatur di PER ini. Nah, memang sangat panjang ya PER-nya ini ya, 1150 halaman, 59 halaman. Beserta lampiran ya. Beserta lampiran. Nah, mungkin nanti di Instagram Live kali ini kita akan bahas highlight-highlightnya ya Bang ya, seperti apa poin-poin perubahan dari aturan sebelumnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ya kawan pajak untuk membahas poin-poin krusial dari PER 11 ini, supaya nanti kawan pajak lebih siap lagi untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh ke Bang Mistiar dulu ya Bang Mistiar. Nah, sebagai pertanyaan awal nih Bang Mistiar, apa sih tujuan utama dari terbitnya PER 11 tahun 2025 ini? Kenapa begitu penting untuk administrasi perpajakan kita yang baru ini, konteks? Ya, terima kasih Kak Kori. Ya. Selamat pagi menjelang siang Bang Leo dan kawan pajak. Nah, tentunya kenapa sih ada poin-poin tertentu yang terbit di PER 11 ini Bang Leo Kak Kori? Nah, tentunya ada beberapa poin ya. Kita sebutkan poin yang pertama yaitu dia memberikan kepastian hukum dan juga memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, poin yang kedua itu adalah untuk meningkatkan pelayanan perpajakan. Nah, di mana itu adalah salah satu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pembaruan terhadap sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita sebut dengan konteks. Nah, di samping itu ada juga poin yang lebih penting, yaitu penyesuaian ketentuan dalam hal pelaporan perpajakan, baik itu pajak pertambahan nilai, PPNBM, PPH maupun Bea Materai yang tidak ditampung oleh ketentuan lama. Nah, tentunya akan diakomodir di konteks ini. Begitu Kak Kori. Oke, terima kasih Bang Mistiar. Kemudian ini kan bagian dari modernisasi sistem perpajakan ya Bang. Betul. Ya, konteks ini. Nah, di peraturan ini, apakah semua jenis pajak terdampak, Bang? Ya, tadi sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa jenis pajak apa aja sih yang terdampak dari PER 11 tahun 2025 ini. Di antaranya itu adalah PPH, PPN, PPNBM, dan juga Bea Materai. Namun di PER ini juga dia sebenarnya mengatur fungsi-fungsi tertentu. Jadi maksud fungsi tertentu itu adalah mengenai pelaporan, pembuatan bukti potong atau pembuatan bukti pungut, faktur pajak, dan sampai dengan tahap pelaporan. Nah, sampai dengan selesai begitu Bang Leo. Tapi
mohon maaf untuk kawan pajak, tentunya tadi sudah disebutkan sebelumnya dong, ada 1159 halaman berikut lampirannya ya nggak mungkin kita bahas hari ini. Kalau Begitu, Instagram Kak live-nya kita bahas semua halaman sampai malam gitu. Kori? Oh, sampai malam dong. Gitu Kak Kori. Iya. Terima kasih Bang Mistiar. Nah, Bang Leo nih, kita kan tadi kata Bang Mistiar nggak mungkin kita bahas nih Bang semua halamannya PS11 yang begitu banyak ini. Mungkin ada hal-hal apa nih Bang yang bisa menjadi highlight bagi kawan pajak? Apakah ada perubahan dari peraturan-peraturan sebelumnya? Gimana Bang? Baik, terima kasih Kak Kori, Bang Mistiar, kawan pajak ya. Tadi udah disebutkan 1159 ya. Mungkin kalau sekali disajikan di ID Live nggak dapet ya. Sampai malam Bang ya. Mungkin nanti ada ide berseri kali ya. Kak Iya. Kori. Iya, Oke, tadi sudah disampaikan, kita coba highlight ya, poin-poin yang menurut kita penting atau harus kita sampaikan ke kawan pajak ya. Ya, jadi di sini tadi jenis pajak ini juga hampir semua ya Bang Mistiar ya, sampai biomaterai juga ya. Iya. Nah, tapi di sini kita coba batasi saja kawan pajak, tapi karena ini menurut kita poin-poin yang penting ya untuk kita sampaikan. Seperti di SPT pasal 21 ya, nanti kita coba singgung terkait dipotong A1 nih. Sebenarnya bukan hal baru ya kawan pajak ya. Cuma memang sekarang di lapangan masih kita dapat ini karena kita kebetulan ini petugas-petugas di lapangan juga ya, di helpdesk ya. Kak Gori ya, Bang Mistiar ya. Jadi nanti terkait pembuatan A1 ya, karena disitu kan sebenarnya kewajibannya itu dibuat ya itu 1 bulan ya semenjak si pegawai atau si pekerja itu berhenti ya atau pensiun begitu ya atau resign ya. Nah, kemudian juga nanti kita coba singgung ya, ternyata kita dapat nih di lapangan nih Kak Kori ya, kawan pajak ya, ternyata udah dibuat nih bulanannya, katakan di masa pajak terakhir ya, katakan di April gitu ya, di April dia dibuatkan masa dipotong bulanan, nah, baru dia mau buat lagi nih yang satu. Nah, ini kan jadi ada yang miss gitu ya. Nah, jadi untuk hal ini nanti kita bisa sarankan ke kawan pajak bahwasanya bukti potong bulanannya silakan dibatalkan dulu ya. Itu terkait nanti SPT pasal 21 ya. Nanti kita coba beralih juga ke SPT unifikasi. Unifikasi sebenarnya tidak terlalu ada yang baru ya kawan pajak, tapi kita akan menyampaikan lagi bahwasanya SPT unifikasi ini sifatnya adalah insidentil. Apa insidentil itu nanti kita akan jelaskan ya. Nah, yang ketiga nanti kita coba sampaikan ke kawan pajak yang terkait SPT PPN. Ini sebenarnya paling banyak nih kategori kawan pajaknya. Kalau kita sampaikan semuanya ini bisa dibilang separuh lebih dari per ini sendiri ya tentang SPT PPN ya. Nah, tapi nanti di SPT PPN yang paling apa ya stressing point kita ya, paling paling viral sekarang mungkin ya, itu mengenai tanggal batas upload. Ya, tanggal batas upload yang sebelumnya kita ketahui tanggal 15 di bulan berikutnya. Nah, ini menjadi tanggal 20 gitu Kak Kor ya. Jadi ya ada kabar gembira ya. Ada spare 5 Iya. hari lagi ya. Nah, tapi ada juga gini ya kawan pajak bertanya terkait di lapangan ya, apakah yang tanggal 20 ini hanya dari desktop ya? Faktor desktop. Ternyata enggak ya kawan pajak ya. Ini mau dari desktop, mau dari Cortex, ternyata batas uploadnya itu tanggal 20. Nanti kita juga akan singgung coba terkait dengan penggantian atau pembetulan faktur dan terkait SPT pembetulan. Mungkin itu aja nanti poin-poinnya. Tapi itu seharusnya udah banyak juga ya. Iya, udah banyak juga tuh Bang. Gitu ya kawan pajak ya. Oke Bang Leo, tadi khusus SPT masa PPh pasal 21 nih Bang Leo. Tadi kan disebut buku A1, kemudian ada kalau mau pembetulan, kemudian dashboard kompensasi. Dashboard kompensasi ini hal baru nih ya Bang Leo ya? Iya, betul sekali. Sebelumnya di SPT 21 yang melalui sebelum Cortex, di era sebelum Cortex itu kan nggak ada dashboard ya Bang ya? Betul. Ini gimana Bang Leo? Bisa jelasin lebih lanjut? Baik, jadi kita masuk ke ininya ya, ke SPT pasal 21 ya. Jadi kita coba dijelaskan lagi terkait yang SPT pasal 21 ya. Jadi memang betul di belakang Kori tadi dashboard kompensasi ini hal baru ya. Kalau dulu mungkin nggak ada ya. Ya, tidak ada tampilan itu. Dan waktu penggunaan kompensasi pun saya rasa ya kawan pajak mungkin tapi tanda petik lah bisa gaya bebas. Tapi ya dengan berlakunya Cortex tentang kompensasi ini kita ruang untuk seperti gaya bebas tadi ya kawan pajak tidak diperkenankan lagi ya. Oke, jadi terkait SPT pasal 21 yang pertama tadi kita sudah
saya sampaikan terkait buku A1 ya. Buku A1 ini kan tentunya dibuat di untuk masa pajak terakhir ya, masa pajak terakhir yang umumnya kita pahami sebagai masa pajak Desember gitu ya. Tetapi memang ada yang bukan Desember nih, contoh tadi yang resign atau pensiun ya kan, ya. bisa jadi terjadi di masa-masa berjalan, contoh April atau Mei gitu ya. Nah, April dan Mei itulah akan menjadi masa pajak terakhir. Jadi bukan Desember saja ya. Nah, disitulah saatnya pembuatan dipotong asal. Paling lambat 1 bulan. Contoh misalnya berarti di bulan April, maka paling lambat harus dilakukan oleh si pemberi kerja itu dibuatkan potongnya di masa Mei. Gitu dia ya. Nah, kemudian terkait dengan penggantian ya, ini mungkin hanya kita sampaikan lagi ke kawan pajak ya terkait faktor pembetulan untuk penggantian dan faktor pembatalan. Nah, sekali lagi kita sampaikan di sini bahwasanya yang namanya pembetulan atau penggantian itu setara itu ya, jangan kawan pajak jangan dibedakan ya, penggantian dan pembetulan ya, itu mau diganti mau dibetul itu sebenarnya sama ya. Nah, tapi beda cerita dengan faktor pembatalan ya. Nah, nanti kan ada ketentuan-ketentuannya ya, bahwasanya secara sederhana ya, yang membedakan antara pembetulan penggantian dan pembatalan, bahwasanya pembatalan itu transaksinya tidak terjadi gitu ya Kak Korea. Sementara pembetulan atau penggantian transaksinya terjadi, tetapi ada hal-hal yang perlu diganti, diperbaiki ya. Tapi sekali lagi perlu dipahami, penggantian atau pembetulan ini ada batasnya nih ya kan. Misalnya mengganti nama pembeli, ini tidak termasuk kategori ya, tidak termasuk kategori sebagai penggantian, tapi itu harus dilakukan pembatalan gitu ya. Nah, yang kemudian terkait dengan SPT ya, pembetulan. Nah, ini yang perlu lagi kita sampaikan ya, karena semenjak era Cortex ini yang di lapangan seperti apa ya, seperti terkendala. Sebenarnya bukan terkendala ya, karena sebenarnya aturannya sudah lama, tapi karena Cortex ini memaksa kita ya, jadi ketentuan itu harus dilakukan secara rigid lah ya. Nah, pembetulan ini nanti kita akan sampaikan ke kawan pajak bahwasanya pembetulan ini sebenarnya, dan ini bukan konsep baru ya kawan pajak ya, ini ada namanya cara pembetulan itu konsep delta dan konsep replace atau menggantikan gitu Kak Korea. Nah, apa itu delta? Delta itu artinya selisih atau perubahannya. Sementara kalau penggantian atau replace itu menggantikan ya. Jadi contoh nih, kalau yang namanya menggantikan itu artinya kalau normal ya, katakannya normalnya itu dulunya kurang bayar 10 juta. Nah, kemudian setelah dihitung nih, ternyata kurang bayarnya 12 juta ya, 12 juta. Nah, SPT pembetulannya itu nanti kalau menggunakan konsep replace ya, SPT pembetulan itu akan bernilai kurang bayar 12 juta. Gitu dia ya. Jadi SPT normalnya bisa kita abaikan. Nah, sementara kalau konsep delta ya, SPT pembetulannya hanya bernilai 2 juta. Kurang bayar 2 juta gitu ya Kak ya. Nah, jadi mungkin ini yang terkendala di lapangan ya. Nah, tapi di sini kita sampaikan lagi bahwasanya SPT pasal 21 ini menggunakan namanya konsep delta. Jadi jangan kawan pajak ini harus paksa ini yang tadi ini harus jadi bernilai kurang bayar 12 juta. Berarti pasal 21 tidak bisa menggunakan konsep replace ya Bang? Iya, betul sekali Kak Korea. Harus menggunakan konsep delta. Mungkin begitu kawan pajak Kak Korea. Terima kasih Bang Leo. Bang Mistiar, tadi kan dijelasin Bang Leo terkait SPT 21 nih. Kalau terkait SPT unifikasi gimana Bang di pers sebelah sini? Ada yang baru kira-kira? Nah, tentunya tadi sudah disebutkan sekilas ya oleh Bang Leo, tidak ada perubahan ya terkait dengan SPT unifikasi ini. Nah, tentunya kawan pajak juga harus pahami ya, SPT unifikasi ini kan tergantung dari ada atau tidaknya kegiatan gitu Bang Leo. Jadi misalnya ada transaksi, misal dalam bulan tertentu tidak ada transaksi, ya tentunya tidak perlu untuk dibuatkan bukti potong. Namun nanti misalnya ada kegiatan ya tentunya harus dibuatkan bukti potong. Dan kan berbeda dengan yang tadi Bang Leo sebutkan tentang terkait dengan PPh pasal 21 ya. Nah, itu kan yang tentunya pelaporannya itu tidak perlu dilakukan secara berurutan untuk yang unifikasi, namun yang khusus PPh 21 dan PPh itu kan harus dilakukan pelaporan secara berurutan. Nah, sekarang poin pentingnya itu adalah
apabila ada atau tidak ada kegiatan itu dibuatkan bukti potong atau tidak dibuatkan bukti potong. Gitu Kak Kori. Oke Bang Istiar. Tadi kita udah bahas SPT PPN 21 kemudian unifikasi. Iya. Kalau SPT masa PPN gimana nih Bang? Nah, terkait dengan SPT masa PPN, nah ini ada beberapa poin penting ya harus kita sampaikan, yaitu diantaranya bagi wajib pajak yang apabila ingin menerbitkan faktur, silakan mempergunakan aplikasi faktur desktop dan juga Cortex. Namun itu hanya terbatas dalam hal penerbitan faktur pajak keluaran. Bagaimana halnya dengan retur faktur pajak maupun pajak masukan itu tetap harus dilakukan dengan Cortex. Terhadap data-data yang faktur pajak yang dibuatkan via desktop, tentunya ada masa migrasinya yaitu H+2. Begitu Kak Kori. Tidak langsung masuk datanya. Tidak langsung masuk, namun itu harus diantisipasi oleh kawan pajak. Jadi sebelum jatuh tempo pelaporan ataupun pelaporan, kawan pajak sudah harus memitigasi risikonya. Kapan nih harus saya buatkan faktur pajak by desktop? Nah tentunya kan akan termigrasi di Cortex H+2. Nah kemudian batas waktu upload Bang Leo yang Bang sebutkan tadi, yang sebelumnya diatur tanggal 15, nah sekarang diatur tanggal 15. Tanggal 20 ya Bang. Tanggal 15 sebelumnya dan diatur sekarang menjadi tanggal 20. Dan itu berlaku untuk faktur pajak desktop dan juga faktur pajak Cortex. Nah, poin yang ketiga yaitu adanya penambahan nomor faktur 10 yang dimana sebelumnya itu adalah faktur pajak 06 yang isinya itu PPNBM atau PPN yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP yang sebelumnya kode transaksi 06. Nah, itu sekarang kode transaksi 06 untuk penyerahan BKP kepada turis yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail. Dan kemudian poin yang terakhir itu adalah status untuk faktur pajak pengganti sebanyak 2 digit yang sebelumnya 1 digit. Gitu Kak tadi, ada Bang Leo. Oke, terima kasih Bang Istiar. Bang Leo masih terkait SPT masa PPN nih. Oke. Tadi Bang Leo sebutkan di Cortex ini menjadi lebih rigid. Itu gimana Bang? Apa memang ada hal-hal sebenarnya udah lama diterapkan di peraturan, tapi masih sering salah dilakukan di lapangan? Gimana tuh Bang? Baik Kak Kori ya, kawan pajak, Bang Istiar ya. Tadi sebenarnya masih menyambung ini ya dengan yang pembetulan SPT 21 ya. Karena SPT PPN juga secara umum dia juga menggunakan namanya konsep delta ya. Tapi nanti ada yang kasus-kasus ternyata bisa dengan menggunakan konsep replace gitu ya. Nah, kita coba jelaskan lagi ya. Yang pertama mungkin perlu kita pahami ya, bahwasanya kan kalau pembetulan ini kan banyak variannya ini ya, Bang Istiar kawan pajak ya. Kak Kori ya, kan bisa dari nihil ke nihil ya, mungkin dia hanya pembetulan redaksi kali ya. Nah, bisa jadi nihil kurang bayar, bisa jadi nihil lebih bayar, bisa kurang bayar ke kurang bayar, kurang bayarnya bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Nah, lebih bayar bisa juga lebih bayar juga, tapi lebih kecil atau lebih besar. Nah, yang sering kita ketemui nanti di lapangan atau kendala yaitu lebih bayarnya menjadi lebih kecil atau menjadi bahkan lebih jadi nihil atau bahkan menjadi kurang bayar. Nah gitu ya. Nah di sini kita sampaikan bahwasanya semenjak Cortex ini ya, tadi seperti disampaikan oleh Kak Kori, dia menjadi lebih rigid ya sebenarnya ketentuannya. Cuma ketentuannya bukan ketentuan baru ternyata nih Kak Kori ya, kawan pajaknya. Ini sudah ada diatur dulu sebenarnya kalau nggak salah ingat di Per 29 ya, Per 29 tahun 2015, cukup lama memang ya. Nah, cuman karena dulu aplikasi yang lama ya, ini tanda petik sekali lagi ya, tanda petik sekali masih bisa diubrak-abrik lah ya, diubrak-abrik ya. Nah harusnya menggunakan konsep delta, tapi dia karena ada space yang bisa diisi ya, nah di situ dimasukin. Akhirnya jadinya kayak konsep replace sebenarnya itu tidak diperkenankan ya kawan pajak. Jadi di sini kita sampaikan kembali, jangan
ya jangan kaget lah sebenarnya setelah Cortex ini, maka PPN ini pada umumnya menggunakan konsep delta. Demikian apalagi pasal 21 tadi ya, itu akan menggunakan konsep delta. Konsep delta itu sederhananya begini, nanti kalau kawan pajak perhatikan di induk SPT itu ada namanya kolom SPT dibetulkan ya. Nah, SPT dibetulkan ini kalau dia konsepnya delta, maka itu harusnya tidak bernilai 0. Gitu dia secara umum ya, tidak bernilai 0 ya. Nah, tapi kalau nanti yang replace itu bisa menjadi 0. Dan itu sifatnya di disable gitu ya. Nah, oke, nanti saya sampaikan lagi terkait mungkin kita ambil contoh ya yang sering menjadi apa ya, kurang berkenan lah di kawan pajak ya, terkait cara pembetulan ini ya, yang terkait dengan konsep delta ya. Contohnya misalnya ini kawan pajak punya SPT PP normal itu lebih bayar katakanlah 10 juta gitu kan, 10 juta. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung nih Bang Mistiar ya, ternyata harusnya cuma 8 juta. Nah, gitu kan, lebih bayar ya, lebih bayar. Nah, artinya di sini kan lebih bayar menjadi lebih bayar yang lebih kecil. Nah, kemudian bagaimana membetulkannya? Karena menggunakan konsep delta ya. Kan tadi awalnya dia ini kalau pakai aplikasi lama dia pasti paksa ini. SPT pembetulannya maka akan bernilai berapa? 8 juta lebih bayar. Tapi karena ini Cortex ya, karena sesuai juga ketentuan ya, begitu dia coba betulkan lah kok jadi kurang bayar. Kurang bayar karena nilai yang dibetulkan pernah 8 juta kan. Masuklah nilai yang SPT dibetulkan ini 10 juta ya. 8 minus 8 juta kurang 10 juta ya kan menjadi kurang bayar 2 juta. Nah, jadi kawan pajak jangan kaget, loh kok jadi kurang bayar kalau kami punya uang. Iya, karena begini kawan pajak ya, kita sampaikan kembali bahwasanya si 10 juta tadi sudah masuk ini ke dashboard kompensasi ya. Nah, jadi ya katakan sudah kawan pajak sudah dikasih nilai dipergunakan, sudah dikasih juga saldo. Jadi kita sampaikan kembali bahwasanya kawan pajak jangan kaget ya, bahwasanya SPT PPN ini pada umumnya menggunakan konsep delta. Jadi yang seperti contoh yang tadi itu, maka akan terjadi SPT pembetulan dengan status kurang bayar dan silakan dibayar. Nah, terus bagaimana yang replace? Nah, replace ini ya kawan pajak ya, kalau kawan pajak ya pada umumnya yang lebih bayar terus mencontreng nih kategori pemeriksaan di normalnya. Nanti kalau ya ada juga konsep replace ya Bang ya? Ada, maka konsep replace-nya akan hidup tuh, akan hidup itu, bisa diklik nanti. Nanti waktu kawan pajak mencoba pembetulan dengan catatan bahwa SP2 pemeriksaan belum diterbitkan ya, maka kawan pajak bisa melakukan pembetulan dan centangan ganti SPT itu atau replace itu bisa ganti SPT sebelumnya ya Bang? Iya, ganti SPT sebelumnya, maka SPT dibetulkan nanti akan bernilai 0. Nah, begitu mungkin kira-kira ya kawan pajak. Ya, terima kasih Bang Leo atas penjelasannya. Cukup luas ya Bang ya sebenarnya cakupannya di PER 11 ini. Namun ternyata banyak hal-hal yang sebenarnya sudah diatur dari peraturan sebelumnya. Cuman sekarang mungkin karena konsep Cortex seperti ini banyak wajib pajak yang seperti terkejut ya Bang. Betul ya. Ya. Oke, tanpa terasa ya Bang, sudah hampir 50 menit ya kita live hari ini. Tadi dengan 2 tema yaitu pengendalian gratifikasi dan kemudian PER 11 tahun 2025. Mungkin untuk menutup penjelasan Bang tentang PER 11 ini, Bang Leo, Bang Mistiar, silahkan kalau ada closing statement dari abang-abang. Oke, mungkin dari saya Kak Korea kawan pajak, jadi hanya mengulang saja lagi bahwasanya kawan pajak konsep pembetulan ini ada 2 cara, yang pertama delta dan yang kedua adalah replace. Dan pada umumnya itu adalah delta ya. Jadi kawan pajak jangan kaget tadi seperti contoh tadi itu ya, harusnya lebih bayar. Kok jadi KB? Iya. Tapi memang seperti itu ya. Dan itu bukan aturan baru, itu sudah lama ya. Harus lebih tegas atau lebih rigid waktu pelaksanaan di Cortex. Mungkin itu saja Kak Korea. Terima kasih Bang Leo, Bang Mistiar. Ya kawan pajak, tanpa terasa sudah hampir 30 menit ya kita membahas tentang PER 11 tahun 2025 di episode podcast 123 KPP Madya Medan kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yaitu Bang Leonard Simorangkir dan Bang Mistiar Apriliansyah. Semoga sekarang kawan pajak sudah lebih paham lagi ya tentang PER 11 tahun 2025. Nah, kawan pajak boleh memberikan saran dan masukan kepada kami
terkait tema yang akan dibawakan di episode-episode berikutnya. Boleh silahkan melalui WhatsApp KPP Madya Medan atau melalui kolom chat. Kita tutup ya, abang-abang, kawan pajak. Burung terbang ke ujung rimba. Cakep. Hinggap sebentar di pohon waru. Artinya, Sampai jumpa kawan pajak semua. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di siniar KPP Madya Medan berikutnya. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali ya kawan pajak. Terima kasih kawan pajak. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.